Viewers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel Desa Channel Ewang Katrok. Kali ini untuk malam ini ya kita ngobrol sama Om Bro mengenai YouTuber pemula yang syarat dengan kendala dengan berbagai macam ya. Pasti semua YouTuber pemula itu mengalami yang namanya kesusahan lah, baik itu jam tayang maupun jenis konten ataupun bagaimana mencari subscriber yang terhindar dari sub for sub. Untuk itu pada malam hari ini saya mendatangkan khusus ya sahabat Bang Samson, juga sekaligus mentor Bang Samson, itu yang memberi semangat Bang Samson meskipun sudah tua tapi tetap bersemangat. Ingin menjadi YouTuber lah, pengen eksis untuk istilahnya itu untuk jaga-jaga nantinya kalau Bang Samson itu sudah tua lah, sudah pensiun ya dari kegiatan di sekolahan, ada kegiatan yang sifatnya itu tidak terlalu rekoso lah, tidak menguras banyak tenaga, cukup kita memberikan apa ya pola pikir kita. Jadi yang namanya saya itu ber-YouTube itu memang ada tujuan utama sekaligus di samping dari segi-segi yang menguntungkan. Yang pertama itu yang paling penting bagi Bang Samson itu bisa melatih otak di usia yang sudah tua, kemudian yang jelas bisa mencegah pikun dini. Jadi untuk yang sudah tua pengen jadi YouTuber, monggo dengan niat yang tulus, ikhlas, pokoknya untuk membuat kegiatan yang sifatnya positif dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, di sini sudah ada Om Bro, yaitu Om Bro Lover yang memang sudah bisa dibuka lah channelnya Om Bro Lover itu sudah, ini subscriber juga sudah banyak. Untuk keuntungan ya masalah gaji beliaunya ya sudah merasakannya, beda dengan Bang Samson yang memang lagi belajar untuk menjadi konten kreator. Jadi begini, kita santai aja ini sambil ngopi bisa, ya. Sambil ngopi, sambil ngerokok. Tetap ngopi. Benora pahit mulutnya. Begini Om Bro, saya sendiri sebagai pemula ini sudah mencoba sekitar 3 bulan lah kurang lebih. Dengan hasil karya saya kurang lebih 170 lebih lah untuk jumlah video, sedangkan subscriber juga masih angka ratusan, belum sampai 500 lebih, masih di bawah 500. Jadi kesulitan kami itu yang pertama itu membuat konten yang mutunya yang bisa diminati oleh para penggemar YouTube. Itu bagaimana caranya Om Bro? Untuk jenis konten dulu nih yang kita bahas. Oh iya. Seperti ini Bang Samson, kalau kita memang serius ingin terjun ke dunia YouTube, karena YouTube sampai saat ini dan entah sampai kapan kemungkinan juga tidak akan lengser dengan adanya aplikasi lain, karena YouTube itu kan miliknya Google dan Google sebagai cikal bakalnya teknologi seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan informasi berdasarkan permintaan Bang Samson ya, untuk sobat-sobat pemula yang ingin berkreasi atau mencari sedikit tambahan artinya itu tambahan itu ya, rokok mungkin ya, dari YouTube. Karena tidak bisa dipungkiri saat ini YouTuber atau konten kreator itu sebagai apa itu sampingan ya. Iya. Malah sekarang itu sebagai pekerjaan utama. Pekerjaan. Ya, karena pengennya seperti itu. Karena nilainya memang sangat fantastis. Ya. Karena saya sendiri sudah mendapatkan gaji dari YouTube itu sekitar 2,5 tahun, dan kalau untuk beli mobil itu sudah bisa ya, karena IDR yang diberikan YouTube pada kita itu sangat besar sekali meskipun kita berada di Indonesia. Jadi seperti ini Bang Samson, kalau Bang Samson ingin
benar-benar sukses di dunia YouTube, juga sobat-sobat pemula ya, subscribernya Bang Samson mungkin juga sedang menikmati proses-proses di mana dari awal sampai nanti ke monet itu memang ada yang namanya trik-trik atau tahapan-tahapan, dan itu memang tidak bisa secara instan. Itu untuk yang pertama tadi untuk menentukan kreator ya, apa yang ingin kita buat. Nah, di sini Bang Samson, kalau YouTube sebisa mungkin yang pertama kita membuat konten itu sesuai dengan hobi kita. Itu misalkan saya sendiri Om Bro Lover itu sukanya di dunia burung. Jadi di situ Om Bro mengulas burung. Terus di sini Bang Samson lebih suka ke tanaman, khususnya bonsai. Ya sebisa mungkin kita berjalan ke satu arah dahulu ya, yaitu bonsai. Tujuan itu apa? Kita mengumpulkan subscriber. Subscriber itu kalau kita membuat video itu kok ada bonsai, ada ini, nantinya nggak karuan, karena tahapan kita yang pertama adalah berjuang mengumpulkan subscriber, dan nanti kalau subscriber itu minimal kita dapat 500 baru kita berkembang ke beberapa kategori yang lain. Karena seperti ini Bang Samson, kenapa kok di YouTube kita bebas mengembangkan kategori, tidak harus ini ya, tidak harus bonsai. Misalkan Bang Samson itu kan tujuan pertama bonsai, terus saya menyarankan ke vlog wisata, entah itu ke adventure atau yang lain. Karena apa? YouTube itu ditonton oleh dunia, bukan di Indonesia. Jadi masuk akal juga. Nah, jadi video yang dirasa orang Indonesia tidak suka, misalkan Bang Samson bikin konten vlog lah ya, adventure, entah itu nangkep ular, entah apa, mungkin orang Indonesia sudah paham ini larinya ke sini, tapi orang luar negeri sana mereka itu membutuhkan atau dia itu lebih suka tontonan yang ekstrim. Dan satu lagi, untuk nilai CPM luar negeri itu lebih tinggi, apalagi sekarang itu Norwegia, CPM-nya sampai 15. Bayangkan kalau 15 satu video 15 ditonton lebih dari 1.000, itu berapa? Satu video bisa mencapai 15 juta dengan durasi minimal 3 menit. Itu langkah yang pertama. Terus untuk selanjutnya, silahkan untuk sobat-sobat semua itu saling mencari atau saling support antar kreator pemula. Karena apa? Ibaratnya itu kalau kita saling support, kalau orang Jawa itu bilangnya apa Bang Samson ya? Saling kunjung ke apa itu? Yo kondangan, tamu. Ya, kondangan. Artinya kondangan ini. Contohnya seperti ini, kalau kita ingin mantu, misalkan Bang Samson mau sunatan gitu kan, dia nggak pernah kondangan, otomatis dia nyebar undangan 10 pun yang datang nggak ada. Tapi dia sering kondangan, pasti yang datang ada. Nah itulah kuncinya, kenapa kita harus saling support antar pemula, tapi harus hati-hati. Karena apa Bang? Di sini di YouTube itu tuh dia aturannya itu bebas, tetapi memiliki filter atau spam yang sama sekali tidak kita ketahui. Misalkan berkunjung itu sudah masuk warna merah, jadi itu akan terkena spam otomatis. Terus ada tulisan subjek, nah, itu jangan sampai ditulis kayak gitu. Karena apa? Itu sudah difilter sama YouTube, itu tidak boleh ditulis. Terus yang ketiga, menaruh link. Nah, ini menaruh link di komen ini sangat-sangat fatal, sangat-sangat tidak direkomendasi oleh YouTube. Itu nantinya komentar itu dinilai spam. Dan yang terakhir untuk segi mencari itu ya Bang, mencari watch time itu sebisa mungkin tolong sebelum komen tontonlah video lebih dari 2 menit. Itu kuncinya Bang. Kalau kita kok menonton 1 menit itu dianggap spam. Kita harus 2 menit, hargailah karya teman kita. Dan nanti misalkan sobat-sobat semua berkunjung ke kanalnya Bang Samson, mungkin dia nonton 2 menit, kita juga harus membalas dengan 2 menit. Habis itu kita spam, maksud Om Bro, habis itu kita komen. Dan komen itu nanti kita jangan buru-buru mengharap balasan.
Contohnya seperti ini. Misalkan Samson komen ke channelnya saya, Om Pro Lover gitu. Mungkin saya itu menunggu 24 jam untuk membalas. Karena apa? Komen yang ada di situ masuknya ke filter, dan di situ nanti spam atau tidak itu terdeteksi oleh pihak YouTube. Jadi kita harus menunggu. Misalkan komen hari ini kita mengharaplah dibalas untuk besok paginya. Itu yang paling aman untuk sobat-sobat semua untuk saling membantu, khususnya di Wastem. Jadi seperti ini sahabat-sahabat sudah diterangkan oleh Om Bro itu ya. Untuk Wastem itu ya seperti itu, minimal 2 menit itu baru kita, itu pun tidak langsung lah, tidak ada terkesan nobar lah, nonton bareng gitu. Kemudian untuk yang paling susah bagi kita itu mengenai sub for sub, Bang Om Bro. Mengenai sub for sub ini itu yang paling banyak dijadikan kendala oleh para YouTuber. Terutama untuk YouTuber pemula, kadang itu kurang sabar lah. Baru di sub kemudian tidak lama tidak dibalas terus unsub. Padahal kita harus tahu lah, biar tidak bertabrakan kita harus kasih jeda kan. Kalau seperti yang Bang Samson lakukan itu, saya kasih jeda. Kalau sahabat ya kadang sampai satu kali 24 jam, kadang sampai 2 hari lah, baru Bang Samson tonton videonya, kemudian baru Bang Samson subscribe. Itu pun kalau Bang Samson nonton itu memang nggak tanggung-tanggung, kadang sampai full videonya. Jadi untuk menghindari sub for sub yang tepat ini bagaimana ini Om Bro ini? Ya. Untuk sub for sub itu ya jujur Om Bro sendiri dulu waktu ingin merintis itu juga melakukan itu, tetapi dengan cara yang aman. Karena sub for sub itu kan banyak, ada yang lewat aplikasi lain itu kan ada, terus yang lewat aplikasi YouTube pun itu ada. Cuman kita bisa melakukan sub for sub itu memang bisa, tetapi harus melalui tahapan atau kita benar-benar menghindar kata-kata yang di-spam oleh pihak YouTube. Contohnya tadi yang seperti saya sampaikan yang pertama, kita ngetik subbek, artinya subbalik ya, itu sama sekali dilarang. Kemudian gotong royong, terus gotong royong, salam gotong royong, itu sama sekali juga dilarang ya. Terus kita kunjungan itu setahu Om Bro dari tahun 2018 itu sudah masuk spam. Jadi itu memang harus hati-hati. Nah, jadi misalkan kita ingin melakukan itu tuh bisa dengan cara kita menontonlah 2 menit, habis itu kita pakai kata-kata yang unik. Sebagai contoh seperti ini, misalkan kita berkunjung ke teman kita yang tutorial memasak, mungkin seperti itu ya, terus kita komen saja. Kalau YouTuber pemula pasti dia sudah paham. Kita komen seperti ini, kirimi 1 porsi bun, dia sudah paham kalau dia benar-benar ingin bekerja sama atau saling membantu. Tapi kalau dia sama sekali tidak mau membantu, dia bingung. Dia bingung, artinya dia mau dikirimi pakai apa, mau paket juga lama, misalnya itu. Tetapi setahu Om Bro, setahu saya nih Bang Samson ya, untuk kreator pemula dia sudah paham, pasti paham. Cuman yang kita harus kita kuasai atau kita harus mengerti, yaitu untuk melakukan itu kita harus bersabar minimal 1 kali 24 jam untuk mendapatkan plusnya, atau benar-benar sub yang kita peroleh itu benar-benar murni tanpa ada yang namanya spam. Itu kita harus menunggu. Jadi nggak boleh hari ini komen harus 1 menit kita balas, itu masuknya spam. Apapun itu komentarnya itu masuknya spam. Jadi begitu sahabat-sahabat semuanya, jadi harap bersabarlah. Semuanya itu memang butuh proses, jadi memang perlulah kita menonton videonya untuk kemudian untuk sub balik itu memang perlu, tapi ada jeda, tidak langsung. Kebanyakan kan terutama dari pemula itu kan tidak sabar lah langsung unsub gitu. Saya sendiri aja kadang saya kalau sudah masuk kalau tidak sabar lah monggo narik meletik kadang saya seperti itu. Jadi cari yang istilahnya amanah, istilahnya amanah.
Kemudian yang saya pengen sedikit tahu itu untuk yang kita mencari subscribe yang di luar platform YouTube, artinya kayak di media lain lah, kayak di WA gitu ya. ya WA ataupun di Facebook. Iya. Seperti itu gimana Nah, itu Om Bro? Itu setahu saya aman, 100% aman. Karena itu, tetapi ini ada dua platform yang sangat bisa membantu kita meraih yang namanya sub. Yang pertama kita dari WA. WA itu kita bisa sebar link ke WA. Terus yang kedua melalui media sosial. Media sosial itu banyak sekali. Ada Facebook, ada Instagram, ada yang lain ya, grup-grup itu. Nah, jadi di sini saya itu merekomendasikan seperti ini, Bang Samson. Kalau kita ingin mencari sub dengan sebanyak-banyaknya tanpa kita harus berkunjung, itu ada triknya. Dan triknya itu kita harus punya medsos. Kita Instagram kita punya, Facebook kita punya, WA wajib punya. Kita sudah punya 3 medsos itu, kita tinggal nge-share link kita ke medsos kita. Tentunya untuk Facebook kita masuk, misalkan Samson ini kan sukanya di dunia bonsai. Masuk saja ke grup bonsai di situ. Di situ kita add pertemanan sebanyak mungkin. Kalau bisa 5.000 pertemanan itu kita angkut semua. Ya, kita sebar aja link kita di situ. Karena penonton itu kan kita tidak tahu dia suka apa tidak dengan konten kita. Kita nggak akan tahu. Karena di YouTube itu adalah media yang sangat-sangat sensitif dan 90% itu pencarian orang utama. Artinya seperti ini, misalkan kita ingin menonton untuk saat ini ya, Bang Samson ya, kan lagi rame-ramenya mudik. Kita nonton TV, mungkin kita akan terkendala dengan iklan. Kita langsung saja klik di YouTube. Di situ banyak yang live streaming untuk situasi mudik saat ini. Gitu. Terus yang kedua, saat ini adalah musim yang paling bebas kita. Selama 2 tahun kita kan dikungkung dengan adanya pandemi atau pokoknya dibatasi lah. Dibatasi untuk kita keluarga bisa karena adanya pagebluk seperti ini kan 2 tahun. Dan sekarang kita bebas. Nah, di sini untuk rekan-rekan kreator pemula silahkan mencari konten yang berhubungan dengan yang pertama masalah perjalanan, yang kedua masalah wisata. Karena wisata ini untuk hari raya ini adalah kebangkitan dari wisata, dan di sini wisata itu sangat dicari oleh orang-orang yang membutuhkan. Misalkan dia mau kemana, itu kalau kita kok bikin wisata, misalkan kita keluar vlog gitu ya, kita keluar, dan di situ nanti kita akan mendapatkan pengunjung meskipun dia tidak subscribe dengan channel kita, minimal kita mendapatkan bus time, dan bus time itu pasti murni karena orang mencari dia akan menonton secara detail, bukan di skip dan skip. Karena mereka membutuhkan informasi yang detail, dan itu bisa sobat-sobat semua ya, khususnya sobat-sobat pemula, sobat-sobat seangkatan Bang Samson ya. Kalau Om Bro ini sudah lawas itu ya, sudah 2,5 tahun, mungkin Om Bro itu ya seangkatan itu si Labanan tuh ya, itu begitu. Dan untuk rekan-rekan semua ya, untuk khususnya subscriber pemula, untuk mencari itu ya Pak Samson ya, 1 watch time, 2 subscribe, sebisa mungkin memang kita menghindari yang namanya sub WhatsApp, karena sub WhatsApp itu sangat berbahaya, apalagi kata-kata yang kita luncurkan di komen itu mengandung filter yang dianggap spam oleh YouTube. Jadi kalau kita ingin melakukan itu boleh, tapi dengan cara komen yang aman, dan itu 100% aman, teruji aman. Misalkan sebagai contoh tadi, misalkan gini, sobat sedang melihat videonya Samson, misalkan dia lagi nge-vlog pisang, mungkin ya pisang, dia kan suka pisang gitu. Komen aja gini,
kirimi pisangnya yang warna hijau gitu. Karena subscribe itu kan tulisannya warnanya merah ya. Otomatis Samson dia akan udah peka, oh ya hijau. Kalau merah mungkin dia nggak akan berkunjung, nggak akan balik ke situlah. Nah setelah itu dia akan balik sambil menghilangkan warna merah untuk menjadi hitam seperti itu. Jadi itu aman. Tapi untuk lebih aman lagi silahkan di-share di medsos, entah IG, entah WA, entah FB ya. Itu sangat gimana menurut Om Bro itu sangat peran untuk menaikkan subscriber itu dari itu setahu Om Bro, setahu saya itu seperti itu. Jadi kita tidak usah beli yang namanya sub, beli Wasten, itu percuma. Nantinya kalau sudah kena dismonetisasi itu adalah channel itu sudah bangkrut atau channel itu sudah tidak bisa diperbaiki. Memang akan dimonet untuk beberapa bulan dan akhirnya akan tersungkur atau terjatuh dan uang kita juga hilang. Jadi sebaiknya untuk rekan pemula kita tidak usah tergiur dengan yang namanya itu pembelian subscribe ya, itu jangan ya, saya sarankan jangan. Jadi kita kalau ingin berkarir di dunia YouTube cari yang aman, berjalanlah sesuai dengan apa yang kita bisa gitu. Meningkatkan kualitas konten ya, istilahnya seperti untuk itu. kualitas konten memang sangat itu ya, sangat penting. Apalagi sekarang itu banyak aplikasi editor serta kamera. Sekarang itu kamera HP itu cukup bagus. Apalagi pakai yang open kamera atau banyak sekali ya, kamera bawaan pun bisa dengan edit itu kan banyak sekali ya. Ada ada KineMaster ada, itu ada Viva Video ada, itu semua free dan bisa dapat di Play Store dengan free itu. Jadi silahkan dikembangkan kreasi Anda. Jadi yang pertama untuk menaikkan rating kita harus benar-benar mengkontrol kualitas video kita. Jadi setelah kita merekam satu video, jangan buru-buru diupload gitu. Kita tonton dulu lah, terus kita simpulkan pantas nggak kira-kira video saya lempar ke publik, karena publik itu kan dia yang menilai. Nanti beragam komentar netizen itu akan beragam. Kalau video kita kok bagus, terus alurnya jelas, otomatis orang yang tadi tidak suka dia akan suka dan kembali menonton dengan bonus subscribe gitu. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semua, untuk pemula seperti Bang Samson ini memang harus sabar, memang ya beginilah, memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, tidak klik gitu aja. Jadi benar-benar butuh perjuangan. Saya perjuangan itu ya bermacam-macam, ya bersifat kadang ya materi juga, termasuk dari fisik kita kadang terkuras, sudah habis bikin video, edit sampai kadang tengah malam sampai ya seperti itulah yang namanya perjuangan untuk menjadi konten kreator yang bisa sukses seperti Om Bro. Kemudian sedikit menyinggung ini Mas Bro, biar sahabat-sahabat pemula ngopi santai aja, pokoknya karung ngopi, karung rokok, wes pokoknya malam ini kita tuntaskan unek-unek kita mengenai kendala kita yang sedikit kadang retensi penonton kita itu kadang menurun. Dari misalnya 50% bisa menjadi bahkan di bawah 30%, retensi kita menurun. Nah, makanya kita mencoba untuk membuat langkah-langkah seperti ini saya berbincang-bincang, istilahnya ngangsu kaweruh atau mencari ilmu pada Om Bro yang sudah merasakan manisnya di dunia YouTube. Kalau yang belum merasakan ya semangat dulu seperti Bang. Luar biasa, intinya gaji YouTube itu luar biasa. 1 tahun untuk membeli Pajero itu bisa. Itu pasti bisa, karena nilainya itu sangat tinggi. Meskipun kita hidup di Indonesia dengan angka CPM, kalau saat ini Indonesia itu CPM-nya 54. Kalau di Amerika di atas $1. Nah, kalau $1 itu per klik itu $1 itu bayangkan satu video berapa, udah berapa duit kita kantongi itu Pak Samson. Iya. Seperti itu.
Nah, jadi untuk YouTube itu kan dikasih waktu 1 tahun. Ya. 1 tahun untuk mencari watch time selama 4.000. 4.000. Subscribe-nya 1.000. Nah, ya toh, habis itu kita masih perjalanan YouTube itu masih panjang. Setelah itu kita daftar dulu akun kita ke YouTube untuk diangkat menjadi yang namanya partner YouTube dengan cara dimonet. Setelah dimonet, kita juga harus mendaftarkan akun kita ke AdSense untuk menerima pembayaran. Tidak sampai di situ, Pak Samson. Setelah kita daftar AdSense, kita masih menunggu yang namanya surat cinta atau yang disebut PIN AdSense, atau orang nyebut itu surat cinta. Itu datangnya itu 2 bulan sampai 3 bulan, bayangkan. Dulu saya itu sempat seperti ini. Rumah saya di Indonesia, dan surat itu dikirim via YouTube dari Amerika melalui kapal. Dia transit ke Malaysia. Di Malaysia mereka ke gudang untuk istilahnya itu apa ya, dikelompokkan. Indonesia lari ke sini, ke sini, ke sini. Istilahnya itu ke apa ya namanya itu ya, sortir. Nah, sortir untuk menuju daerah kita masing-masing. Nah, di situ kita menunggu waktu 2 sampai 3 bulan. Dulu memang sempat saya itu bolak-balik ke kantor pos, sampai Pak Posnya marah sama saya tuh, karena Pak Pos itu udah paham. Pak Pos tuh bilang, "Om, saya tuh paham, YouTuber sama konten lain tuh paham. Kalau sudah sampai pasti saya antar ke alamat jenengan." Itu. Kira-kira berapa bulan lagi, Pak? Batas waktu itu 3 bulan. Kalau tidak 3 bulan tidak sampai, silakan request PIN terbaru dari YouTube itu. Nah, perjalanan YouTube itu seperti itu. Setelah itu tuh kita belum selesai, Bang Samson. Masih ada lagi. Setelah PIN kita terima, otomatis kan dolar sudah menumpuk di situ. Kita kan harus mencarikan yang namanya jembatan untuk mengalirkan dana itu dari YouTube ke kita. Nah, di situ kita harus mendaftarkan nomor rekening kita, dan nomor rekening kita itu juga yang tertera di YouTube, misalkan BCA, Mandiri, BRI atau Bank Kaltim, itu yang terdaftar di situ. Dan di situ kita bisa mendaftarkan nomor kita, terus daftarkan ke AdSense, dan di situ kita tidak langsung terima ya? Langsung terima, kita masih dipending sama sana dipending 3 hari. Aduh. Nah, 3 hari dipending untuk menerima 3 digit di bawah angka 1.000. Kalau saya itu dulu, kalau nilainya itu kalau tidak salah itu 250 rupiah. Itu caranya kita mutasi lewat banking kita. Nah, di situ kita masukkan PIN yang dikasihkan pihak AdSense untuk mengklarifikasi benar dan tidaknya nomor rekening kita. Habis itu setiap tanggal 22 kita tinggal menerima email dengan nama cek pembayaran terbaru Anda, dan di situ kita baru benar-benar merasa, oh, kalau kita sudah benar-benar seorang YouTuber, kita sudah digaji. Aduh, jadi prosesnya seperti itu, lama, nggak ada yang instan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat semua, yang namanya sudah dimonet itu tidak langsung kita terus terima duit ya? Masih ada waktu 1 tahun. Masih pajak. Ya, untuk keistimewaan dimonet itu untuk sobat pemula, ini yang perlu saya tekankan atau saya sampaikan pada Bang Samson. Iya. Saat pertama kali kita dimonet itu adalah titik neraka untuk YouTuber. Karena apa? 3 bulan kita itu intinya itu seperti apa ya, training dulu. Selama 3 bulan kita dimonet, semua video akan dikorek sama pihak YouTube. Yang melanggar komunitas berapa, yang melanggar hak cipta berapa, nanti apabila tidak mencukupi kita akan kena dismonet. Itu. Jadi jangan senang-senang dulu, wah aku udah dimonet nih. Jangan. Karena dimonet itu yang paling menyedihkan. Itu kita ada waktu 3 bulan untuk benar-benar
membuat konten yang benar-benar bagus. Terus video-video kita sebelum kita mendaftarkan, kita juga harus sebaiknya berkonsultasi dengan yang sudah dimonet. Misalkan kita punya 100 video, subscribe kita sudah cukup dari 1000, bahkan lebih dari 4000. Kita minta bantuan teman kita untuk ngecek satu demi satu. Misalkan teman kita suruhlah ke sini, kita ngopi bareng, rokok bareng, dicek. Karena sesuatu yang namanya video, misalkan kita menggunakan kata-kata yang di-spam oleh YouTube, itu nantinya akan kena pencekalan. Yang kedua, masalah background atau musik itu sangat-sangat, menurut saya itu sangat-sangat tidak penting digunakan untuk kreator pemula. Karena apa? Sekarang misalkan kita menggunakan lagu yang bebas royalti, mungkin dia kontraknya, mungkin dia kontrak sama YouTube 5 tahun. Kalau video kita sudah lebih dari 5 tahun, kontrak itu kan habis, kita kena yang namanya hak cipta. Jadi apakah kita menggunakan background itu selamanya aman? Ada yang aman, kita mencari di audio, enggak, di audio library-nya YouTube. Itu aman sampai kapanpun, cuman lagunya ya enggak enak lah itu. Aja cuma pakai satu lagu musik itu aja. Karena apa ya, backsound menurut saya itu backsound itu kan untuk relax lah. Kalau kita misalnya sedang ngomong narasi, kemudian jeda itu ada relaxnya, tidak kayak vakum gitu, tidak wagu lah seperti itu. Jadi memang hati-hati kita dalam memilih backsound. Nah, soalnya banyak memang kejadian dari teman-teman itu yang banyak kejebak. Iya, kejebak di backsound itu. Kalau saya cuma mungkin kalau sahabat-sahabat tahu lagunya, musiknya cuma itu aja ya saya merasa itu kemungkinan yang paling aman. Saya sendiri belum begitu paham. Nah, manfaatnya backsound itu ya menurut Bang Samson seperti itu untuk relaksasi penonton YouTube gitu. Oke, saya rasa cukup untuk tema kali ini mengenai semangat YouTuber pemula, dan jangan patah semangat lah intinya. Pokoknya kita semangat terus berjuang sampai kita benar-benar bisa dimonet, kemudian setelah dimonet kita bisa mengikuti proses selanjutnya dengan aman. Saya rasa itu kurang lebihnya Bang Samson dan Om Bro minta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan daripada sahabat-sahabat semuanya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat. Makasih. Ya, sama-sama.